Akibat desakan Demokrat soal cawapres Anies, Nasdem ikut emosi. Koalisi akan bubar dan Anies jadi gelandangan politik? Halo, dengar suara JJ lagi di channel Jurnal Radio. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, menuding Partai Demokrat tengah mengancam akan hengkang jika Agus Harimurti Yudhoyono tak dipilih menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Hal itu disampaikan menanggapi desakan Demokrat agar Anies segera menentukan siapa figur pendampingnya untuk menghadapi Pilpres 2024. Kata Ahmad Ali, sebenarnya berterus terang sajalah kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur, bilang aja begitu. Ahmad Ali mengatakan jika Demokrat tidak berniat demikian, maka seharusnya partai berlambang bintang Mercy itu bisa mensosialisasikan Anies sebagai baca pres sejak saat ini. Pasalnya Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisikan foto-foto Anies. Ali lantas meminta agar Demokrat tidak memberikan tekanan kepada Anies sebab mandat pemilihan bakal cawapres sudah diberikan sepenuhnya kepada mantan gubernur Jakarta itu. Hal itu sesuai dengan piagam kerjasama yang telah ditandatangani oleh Ketum Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera saat membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sebelumnya, AHY meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapres. Alasannya waktu menuju Pilpres 2024 semakin singkat, sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama karena masa kampanye dari KPU begitu singkat, hanya 75 hari. Lihat pernyataan Demokrat, saya menduga-duga mereka akan terus menekan Anies untuk segera memilih cawapres dan memilih AHY sebagai pendampingnya. Karena jika tak segera menentukan pilihan, Demokrat akan keluar dari koalisi perubahan. Dan jika Demokrat keluar, maka posisi Nasdem akan hancur. Karena kalau hanya dengan PKS tidak memenuhi ambang batas PT 20% dan tak bisa mengajukan presiden serta tak dapat kursi di Senayan. Sedangkan Anies, dia akan menangis di pojokan karena gagal nyapres. Kalau Anies gagal nyapres, Surya Paloh akan rugi bandar. Bisa jadi juga para kader Nasdem akan ikut hengkang termasuk Waketum Nasdem Ahmad Ali karena sudah tak menguntungkan. Situasi ini menarik karena bikin penasaran seperti apa jadinya drama politik dari koalisi perubahan yang sejak awal memang seperti dibentuk agar tak menjadi koalisi yang solid. Agak lucu memang koalisi yang satu ini karena biasanya koalisi partai itu kan dibuat agar saling melengkapi dan semakin kuat menatap hajatan besar Pilpres 2024. Lah kalau berkoalisi lantas bertengkar sendiri, saling-saling sindir, saling-saling ancam, koalisi apaan tuh namanya? Tinggal dipanas-panasin sama sedikit diadu, mungkin tak lama lagi koalisi model begini akan segera bubar. Penulis sih senang kalau koalisi ini bubar, tapi Surya Paloh sebagai politisi kawakan itu agaknya kurang smart ya. Pastilah juga nggak tinggal diam melihat Nasdem terancam ditinggalkan dan gagal mengajukan capres-cawapres idaman mereka. Diam-diam Surya Paloh sudah punya plan B, apalagi kalau bukan mendekat kepada koalisi yang dianggap paling berpotensi untuk menang. Jika dilihat posisi sekarang, tampaknya exit plan sebagai rencana cadangan Nasdem tidak akan jauh dari partai penguasa. Meski Nasdem jangan kegeeran pula, karena diajak gabung belum tentu mau. Ini merupakan bukti publik juga bisa melihat bahwa Demokrat sudah beberapa kali mengancam Anies. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, Anies akan menyesal dan gagal jadi capres. Bagaimana menurut Anda?